Hai Sobat Kompeten, dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri penggambaran model 3D dengan CAD. Pada video kali ini, kita akan mempelajari unit kompetensi menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja. Sobat Kompeten, kecelakaan seperti ini rentan terjadi di lokasi tempat kerja. Tidak hanya menderita luka, tetapi bisa juga merenggut nyawa. Mari kita pelajari bagaimana cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat mengikuti praktek kerja dengan aman, melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja, mengikuti prosedur kondisi keadaan darurat. Tenaga kerja wajib mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan secara maksimal jika para pekerja mengetahui cara kerja aman, mengidentifikasi setiap bahaya, melaporkan bahaya, dan taat terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Mengikuti praktek kerja secara aman dapat kita laksanakan jika Anda mengetahui definisi kerja aman. Bekerja dengan aman berarti melakukan tindakan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Tanggung jawab dan tugas-tugas karyawan. Tugas karyawan sesuai dengan Undang-Undang K3 adalah 1. Menggunakan alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan. 2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. 3. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas atau keselamatan kerja. 4. Menyatakan keberatan kerja jika diragukan syarat K3 dan APD yang diwajibkan. Jenis-jenis alat pelindung diri dan alat-alat keselamatan. Berikut ini adalah jenis alat APD berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2010. 1. Pelindung kepala. 2. Pelindung mata dan muka. 3. Pelindung telinga. 4. Pelindung pernafasan. 5. Pelindung tangan. 6. Pelindung kaki. 7. Pakaian pelindung. 8. Alat pelindung jatuh perorangan. Secara umum, APD harus disimpan di tempat penyimpanan yang kering dan bersih. Tempat ini harus mudah diakses oleh pekerja dan APD harus tersedia dengan mudah. APD yang dapat dipakai ulang juga perlu dirawat dengan baik, dibersihkan secara teratur, dan secara umum dijaga dalam kondisi baik. Jenis-jenis tanda atau simbol K3 dan artinya. 1. Tanda peringatan. Memberikan peringatan tentang potensi bahaya yang ada di sekitar area kerja. 2. Tanda larangan. Menginformasikan tentang tindakan yang dilarang untuk dilakukan di area tertentu. 3. Tanda perintah. Untuk memberikan perintah yang harus diikuti. 4. Tanda petunjuk. Memberikan petunjuk terhadap arah ataupun penggunaan. Sobat Kompeten, kita harus mengikuti praktek kerja aman agar kita terhindar dari semua bahaya yang ada, sehingga akhirnya keselamatan kerja dapat kita raih bersama. Sobat Kompeten, setelah mengenali praktek kerja aman yang ada, Sobat Kompeten perlu melaporkan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja. 1. Bahaya fisik. Contohnya adalah bising, getaran, suhu lingkungan yang ekstrim,
radiasi, dan bekerja dari ketinggian. 2. Bahaya kimia. Contohnya adalah partikel debu, cairan disinfektan, uap, dan mist. 3. Bahaya biologis. Contohnya adalah mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan vektor. Bahaya ini dapat menular dan terkait dengan pekerjaan yang melibatkan hewan, manusia, atau bahan tanaman. 4. Bahaya ergonomi. Contohnya adalah posisi kerja yang tidak netral, gerakan berulang, dan kelebihan beban. 5. Bahaya psikososial. Contohnya adalah konflik antar rekan, stres kerja, shift, beban kerja, dan karir. 6. Bahaya mekanis. Contohnya adalah bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak, seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, dan terbentur. JSA adalah singkatan dari Job Safety Analysis, yaitu teknik manajemen keselamatan kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi bahaya di tempat kerja. Langkah-langkah dalam JSA adalah menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah dasar, mengidentifikasi bahaya pada masing-masing pekerjaan, mengendalikan bahaya dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Berikut ini merupakan penjelasan untuk bagaimana agar kita bisa memahami dan mengikuti prosedur kondisi keadaan darurat. 1. Pedoman keselamatan kerja. Pedoman keselamatan kerja adalah petunjuk yang disediakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan perlindungan agar karyawan yang bekerja selalu dalam kondisi aman. 2. Prosedur kondisi darurat. Prosedur penanganan keadaan darurat di tempat kerja adalah tata cara yang harus diketahui oleh semua pekerja untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang lebih besar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di tempat kerja. When you hear an evacuation alarm, you know it's time to move. An emergency is in progress, and the decision has been made to evacuate your workplace. This is the time to put your facility's evacuation plan and your own preparation to good use. Listen carefully for instructions coming over the building's public address system or your telephone. Evacuation wardens or emergency personnel may have specific instructions for you and your coworkers. Remember your evacuation plan. If it says you should turn off any equipment you are using and close any windows, you should do that first. At that point, you can leave the area. You need to do it quickly and in an orderly fashion. Don't delay to grab things to take with you. Remember, never use an elevator in an emergency. Always take the stairs if you're not on ground level. Walk, don't run. You can set a good example for your coworkers by staying calm. If you see coworkers who seem upset or unsure of what to do, encourage them to come along and follow you out of the building. Assist anyone who is in immediate danger, but not if it puts you at risk. In risky situations, that's the job of emergency response personnel. If someone is not accounted for, you may be asked where you last saw them. This information can be critical for emergency responders who are initiating search and rescue operations. So pay attention to what's going on around you as you leave. Once you get outside, move away from the building. Go immediately to your assembly point. As soon as you arrive, you should report yourself present.
Some emergencies may require further evacuation to an off-site location. In these cases, transportation will be provided by your company or civil authorities. You should never re-enter a building until you've been told that it's safe to go back inside. If the situation is serious enough, you may simply be advised to go home. K3 di tempat kerja merupakan keharusan. K3 dapat diimplementasikan dengan baik jika dilakukan identifikasi bahaya dan bagaimana kita untuk mengendalikannya. Tidak hanya itu, memonitoring pelaksanaan, memastikan implementasi dilakukan, dan dapat membantu semua pihak menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten menjadi mengerti cara menerapkan K3 di tempat kerja. Sampai jumpa pada video penelitian lainnya. Salam kompeten!